Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memeragakan hasil alat yang telah kami buat dengan konsep hubungan gaya dan lintasan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Ansar dengan NIM akhir 060. Perkenalkan, nama saya Damar Fakih Tangguh Pambudi dengan NIM akhir 064. Perkenalkan, nama saya Malven Dias Novero dengan NIM akhir 067. Perkenalkan, nama saya Firama Putra dengan NIM akhir 077. Perkenalkan, nama saya Arkan Said Fakih Munawar dengan NIM akhir 078. Nama saya Muhammad Rizky Nasution dengan NIM akhir 080. Pertama, saya akan menjelaskan diagram gaya bebas yang ada pada konsep pada alat kami. Nah, di sini pertama ada gaya normal yang menuju ke atas, dan juga ada gaya berat ke bawah, habis itu gaya F ke kanan dan F ke atas. Dan di sini yang mempengaruhi geraknya itu hanya yang ke kanan. Alat peraga yang kami buat yaitu berupa lintasan dengan 3 macam sudut kemiringan, dan kita akan menggelindingkan kelereng dari atas ke bawah dan menghitung waktunya. Rumus perhitungan yang digunakan di sini menggunakan 2 rumus, yaitu percepatan dan waktu. Rumus pertama yaitu percepatan, A sama dengan G dikali sin theta. Rumus ini didapat dari delta Fx sama dengan M dikali A. Delta Fx sendiri adalah W sin theta. Jadi W sin theta sama dengan M dikali A. Lalu W sendiri adalah M dikali G. Maka menjadi M dikali G dikali sin theta sama dengan M dikali A. Lalu masa kita coret, jadi A sama dengan G sin theta. Rumus yang kedua yaitu waktu. Yang digunakan di sini adalah T sama dengan akar 2S per A. Rumus ini didapat dari S sama dengan setengah kali A kali T kuadrat. Setengah kali A kali T kuadrat. T kita pindah ruas menjadi T kuadrat sama dengan 2S per A. Di sini kuadratnya kita pindah menjadi akar, yaitu T sama dengan 2 akar 2S per A. Selanjutnya kita akan menghitung percepatan dari 3 sudut, yaitu sudut 30, 45, dan 60. Rumus yang digunakan adalah A sama dengan G sin theta. Sin 30 sama dengan setengah dikali 9,8, hasilnya 4,9. Sudut kedua 45 derajat. Sin 45 sama dengan setengah akar 2 dikali 9,8, hasilnya 6,93. 60 derajat. 9,8 sin 60 setengah akar 3 kali 9,8, hasilnya 8,49. Kita akan menghitung waktu dengan rumus T sama dengan akar 2S per A. S itu adalah jarak yang kita gunakan per panjangnya, yaitu 20 cm, dan A adalah percepatan yang kita hitung. Nah, untuk 30 derajat itu adalah 0,40 second. Yang kedua adalah 45 derajat, itu 0,34 second. Dan yang kedua adalah yang ketiga adalah 60 derajat, 0,30 second. Untuk 30 derajat hitungnya adalah 2S. S-nya itu adalah 20 cm, karena kita ubah ke meter jadi 0,2 per A. A-nya itu tadi yang kita gunakan, jadi 0,40 second. Pada percobaan pertama, kita akan menggelindingkan kelereng dari sudut yang pertama yaitu 30 derajat. Nah, didapatkan waktu 0,41 detik. Terus yang kedua, kita akan menggelindingkan kelereng pada sudut 45 derajat. Didapatkan waktu 0,33 detik. Selanjutnya kita akan mencoba menggelindingkan kelereng dalam sudut 60 derajat. Didapatkan waktu sebesar 0,31 detik.
Pada percobaan kedua, kita akan melakukan seperti yang tadi, yaitu menggelindingkan pertama dari 45 derajat. Didapatkan waktu sebesar 0,43 detik. Selanjutnya kita akan menggelindingkan dengan sudut 45 derajat. Didapatkan waktu 0,36 detik. Lalu kita akan menggelindingkan di sudut 60 derajat. Didapatkan waktu 0,26 detik. Lalu kita akan melakukan percobaan terakhir, yaitu percobaan ketiga. Seperti tadi, mulai dari awal kita akan menggelindingkan kelereng dari sudut 30 derajat. Didapatkan waktu 0,41 detik. Lalu kita akan mencoba di sudut 45 derajat. Didapatkan waktu sebesar 0,35 detik. Selanjutnya pada sudut 60 derajat. Didapatkan waktu sebesar 0,30 detik. Selanjutnya kita akan memasukkan data ke dalam tabel data hasil percobaan. Di sini T dengan theta 60 derajat dihasilkan rata-rata 0,416 detik. Lalu pada T dengan theta 45 derajat dihasilkan waktu 0,35 detik. Lalu pada T dengan theta 30 derajat dihasilkan waktu 0,29 detik. Dapat dilihat pada tabel perbandingan hasil percobaan dan perhitungan yang telah kami lakukan. Pada sudut kemiringan 30 derajat, data percobaan yang didapatkan adalah 0,416 detik, dan pada data perhitungan didapatkan nilai sebesar 0,40 detik. Dan untuk sudut kemiringan lainnya dapat kita lihat pada tabel yang ada pada layar ini. Berdasarkan eksperimen yang telah kami lakukan, terlihat bahwa hasil perhitungan kami hampir sejalan dengan nilai pengukuran yang diperoleh. Ini menunjukkan bahwa hasil perhitungan dan data yang dari percobaan umumnya konsisten. Jadi, dapat ditarik kesimpulan dari percobaan yang telah kami lakukan, semakin besar sudut kemiringan lintasan, maka semakin besar juga percepatan benda, karena komponen gaya gravitasi meningkat sehingga waktu tempuh meningkat. Dan, hasil perhitungan hampir sejalan dengan pengukuran, meskipun ada sedikit perbedaan yang mungkin disebabkan oleh ketidakakuratan alat ukur dan juga human error. Sekian video peraga yang telah kami buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.